Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini saya sebagai CGP Angkatan 9. Kebetulan dalam modul ini, kesempatan ini saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Makanya saya di sini mohon Ibu untuk bisa diwawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana dalam wawancara ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu, baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau pendidikan moral? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lain ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk CGP Angkatan 9. Walaupun kita baru satu, tapi insya Allah ke belakangnya ada teman-teman kita yang akan mengikuti jejak lain. Saya berharap sebagai kepala sekolah bisa membantu teman-teman ya, sesuai dengan harapan pemberi kebijakan dan pemberi kesempatan, sehingga untuk guru bisa menjadi lebih baik dengan adanya CGP itu. Memang CGP kan kedepannya itu katakanlah untuk diklaim menjadi pemimpin ya, menggantikan ataupun mengisi kami yang muda senior ini yang sudah kedaluarsa, katakanlah mendekati purna. Nah, di sana nanti CGP itu diarahkan. Bagus materi ini, jadi katakanlah untuk masukan ya, sebagai kepala sekolah itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kan kalau kata orang lah enak jadi kepala sekolah, tinggal tunjuk, duit bos cair, tinggal belanja. Tidak seperti itu, tidak semuanya. Ibu sudah 4 sekolahan, ini sekolah yang keempat. Setiap sekolah itu berbeda karakteristiknya. Sekolah dengan misalnya infrastruktur yang kurang, siswa yang hanya pas-pasan, itu akan berbeda dengan sekolah yang mempunyai siswa banyak, guru banyak. Ada juga siswa yang sedikit, gurunya banyak. Ada juga udah siswanya sedikit, gurunya honor semua. Nah, itu perlu penanganan yang serba ekstra. Sebagai seorang kepala sekolah, begitu datang tidak bisa langsung jebret ngambil keputusan. Dari situ saya berharap ketika saya jadi kepala sekolah, saya akan lebih transparan dalam penggunaan dana bos. Kita akan sesuaikan dengan program, walaupun program itu nggak muluk-muluk. Jadi nanti ya sesuai dengan step by stepnya, ini programnya, ini dananya. Walaupun dana itu tidak bisa maksimal. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau hal yang seperti itu, yang namanya kebenaran, itu kadang relatif, Pak. Kaki kepala sekolah itu ya, ibaratnya satu kakinya di penjara, satu kakinya masuk rumah sakit. Karena kita memperjuangkan hak teman-teman dan hak anak. Kalau misalnya untuk anak, ini untuk guru sama bagus. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Tidak semua yang bagus itu memang harus langsung support semua oleh kepala sekolah. Kadang ada hal-hal yang tertentu mungkin bagus menurut gurunya, bagus menurut siswanya. Tapi itu untuk sistem kadang kan harus dikoordinasikan lagi. Jadi ada hal yang tidak harus semuanya baik menurut mereka, itu juga bagus menurut sistem. Jadi kita harus punya prioritas. Kita pikir, yuk kita coba ini dulu, belum tentu istilahnya begitu kita jebret langsung bagus semua. Jadi kita coba dulu. Jadi kalau saya intinya kepala sekolah itu kaki satu ke penjara, kaki satunya ke rumah sakit. Karena kalau kita salah, misalnya kayak tadi pembuat kebijakan, kita salah dalam pengelolaan bos, diciduk oleh inspektorat, diciduk oleh BPK, penjara kan. Nah,
Atau misalnya ketika ada siswa seperti ini, seperti kasus teman kita yang di Jurma 1, ketika lagi noel anak, ya, itu kan benar, anak diajarin untuk tertib ikut upacara, biar jadi anak yang benar berdasarkan titipan amanah orang tua dititipin ke sekolah. Tapi yang namanya manusia kadang ketika kita memperlakukan mereka menurut kita benar, ayo kita tapi kan belum tentu orang lain. Nah, berarti kan kaki kita sebelahnya lagi di rumah sakit gitu loh, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya tidak bisa harus dengan teori, harus bla. Kita dengan ya perasaan. Nah, tuh udah langkah-langkah yang udah ya tadi Ibu Coach Surjo udah Ibu sampaikan, Ibu jawab pertanyaan hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus pidana ITK. Ya, kalau saya sebenarnya gini, kalau kasus itu siapapun pemimpin ya Pak ya, tidak bisa langsung begitu. Ini kalau udah lama mungkin bisa ya. Saya kan baru datang, saya harus identifikasi sampai sekian. Kita perlukan perilaku, ya. Misalnya kayak di sini, kehadiran Bapak Ibu, ya, dalam kehadiran Bapak Ibu di kelas. Kan saya 6 bulan itu, ya, 6 bulan itu lumayan loh Pak. Melihat Bapak Ibu guru seperti itu tuh sebenarnya kita udah gondok gitu. Kelas Bapak belum, gurunya nongkrong gitu ya, anak jadi Islam kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa tahu-tahu langsung. Nah, karena ya itu tadi kita berusaha, misalnya hampir semua guru yang ada di sini udah pernah ngobrol dengan saya di ruangan saya secara pribadi. Ketika mereka ngambil ke mereka kita ngobrol, nah dari situ. Nah, yang kedua, ketika di grup pun kita sering ngomong, kita ajak yang benar, ya seperti itu. Bahkan di rapat pun kita, ya memang karakter saya mungkin yang terlalu walaupun saya orang Jawa tapi udah rada aneh gitu. Kalau orang Jawa katanya lemah lembut, oh beda saya mah gitu. Karena udah kena debusnya orang bangsa dunianya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana ITK? Tantangannya itu tadi, karena ya kalau saya pribadi melihat di sini, mereka belum mempunyai rasa memiliki. Jadi merasa kalau sekolah itu ya hanya tempat cari pekerjaan. Jadi tidak merasa ini rumah kedua saya, ini anak saya. Jadi empati mereka itu kan seperti itu. Adanya ya kalaupun saya harus mengambil kebijakan yang berkaitan dengan itu, ya mau nggak mau ya harus ada di press sedikit gitu. Yuk Bapak, tupoksinya apa? Udah aja, nggak usah yang macam-macam. Jangan nyari prestasi yang tinggi-tinggi dulu lah. Openin dulu ya. Yuk kita kerja sesuai tupoksi. Itu aja. Amanin kelas, beres. Pernah nggak ngalamin? Kalau saya pengen lihat, pernah nggak Pak ini ngalamin satu hari 17 kelas itu nggak ada yang kosong? Belum pernah kan? Bapak sebagai guru kalau melihat kayak gitu, beres ya. Nah, apalagi jadi CDP sudah dikasih istilahnya pembelajaran yang baik, praktek yang baik. Apalagi kepala sekolah melihat sana kosong sini kosong, itu makanya kan saya tuh HP dari jam 3 malam itu udah on. Kita lihat teman-teman yang mau tidak hadir udah saya inventarisasi, kita koordinasi dengan tiket. Mungkin Bapak Ibu yang ini anaknya sakit, mungkin Bapak Ibu, nah ini untuk apa? Mengidentifikasi. Oh dia ada, nah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana ITK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Biasanya kalau saya masuk ke suatu sistem ya,
di awal saya udah punya aturan main. Ya seperti kemarin waktu saya masuk ke kedua, saya pengennya 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ya. Jadi di awal kita udah punya kesepakatan nih. Nah dari situ, dari kesepakatan kita yang ada, ya bahkan sampai ketika saya harus review guru-guru honor ketika di semester baru membuat lamaran lagi, saya pengen ngobrol apa sih latar belakang mereka, saya pengen tahu. Ya seperti itu. Ya katakanlah walaupun kata orang udah sih, nah tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Saya punya kesepakatan di awal. Nah kesepakatan ini saya jadikan pegangan untuk membuat kebijakan terhadap bapak dan ibu, baik yang honor, P3K ataupun yang PNS. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dibilang apa ya, orang atau ini sebenarnya tidak ada. Itu mah ibaratnya kalau kita ada masalah, paling saya tidaknya jalur langit. Kalau bisa kita selesaikan dengan pribadi-pribadi mangga, kalaupun udah mentok, paling juga ngadunya sama yang kuasa. Saya ingin mereka dilembutkan, mereka dimudahkan. Kalaupun masih tetap keras, ya udah. Kita sudah istilahnya udah apa ya? Kalau orang Jawa bilang lapak ya. Udah kita ikutin. Tapi kalau mereka masih keras, ya monggo. Orang sekolah udah punya saya kok. Pertanyaan terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu cara mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengambilan keputusan ya Pak ya, saya berharapnya tuh gini. Saya setiap di suatu tempat, saya punya tim. Dari mana tim itu yang biasanya menginventarisasi hal-hal yang berkaitan dengan ya mungkin penyimpangan, kekurangan dan sebagainya. Biasanya kalau saya pribadi itu tim itu yang akan berjalan. Misalnya kayak saya punya tim kurikulum loh, saya punya tim kesiswaan loh, saya punya tim keuangan loh. Nah jadi keputusan saya pun melibatkan mereka atau minimal lah kita obrolin tuh seperti ini. Gitu. Ya. Saya nggak bisa berdiri sendiri. Ya mohon maaf, ya itulah. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya bisa mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas waktunya dan masukannya, ilmu serta sarannya, wawasan kepada saya. Saya mohon izin Ibu, mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izinnya. Selamat pagi Mas. Saya kebetulan di sini sebagai CGP Angkatan 9, di mana pada tugas kali ini saya disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya mohon izin Pak, untuk Bapak ya, akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak. Ini selaku CGP dan masih silaturahminya saya sangat bersyukur disebut oleh CGP yang kaitan
ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini tentu salah satu tanggung jawab kepala sekolah bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman di sekolah. Banyak cara untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu. Pertama kita harus banyak. Yang pertama adalah pendekatan diskusi. Diskusi kita harus baik berdiskusi dengan baik di komite sekolah seperti dengan masyarakat maupun dengan yang ada di sekolah untuk mengetahui sejauh mana sih kondisi kita secara sekolah. Setiap persoalan dengan keyakinan ya setiap persoalan, setiap kasus pasti akan ada solusinya. Pendekatan rasa kekeluargaan. Insya Allah apapun itu kasus-kasusnya, persoalan itu akan terjadi. Salah satu contoh paling penting adalah kondisi kita semua, persoalan-persoalan kita yang seperti yang kita ketahui di sekolah yang besar yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda, baik itu gurunya, PN-nya, penjaga keamanan dan sebagainya. Mereka memiliki bagaimana kita menyambut itu semuanya, kita harus berkonflik dan sebagainya. Poin lainnya harus banyak berdiskusi sehingga diskusi dan banyak bersilaturahmi insya Allah muncul komunikasi yang baik. Ketika komunikasi kita yang baik, sebesar apapun itu persoalan, sebesar apapun itu kasusnya, insya Allah akan selesai dengan baik dengan mengedepankan aspek kekeluargaan, dengan mengedepankan komunikasi yang baik, dengan mengedepankan sikap keramah tamahan. Insya Allah itu semuanya rasa aman, nyaman di lingkungan sekitar itu bisa diantisipasi. Jadi salah satu poin penting di sekolah saya terutama di SMP Desa mungkin bisa dibilang di sekolah lain juga jadi seperti itu. Jadi masih karakter setiap orang berbeda kondisi kita sendiri. Nah karakter ini secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kita rasa aman nyaman di situ. Seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin tentang sini secara politik identitas tentang jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang langkah-langkah prosedur juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Sudirman ini? Yang pertama yang saya rasakan adalah adanya keimanan dalam kegiatan baik itu KBM maupun kegiatan tempat internal atau kegiatan lain seperti pelaksanaan PI, pelaksanaan PHB. Kalau kondisi kita sekarang itu sudah didapatkan, insya Allah seluruh kegiatan yang sampai kepada sekolah itu akan satu sama lain akan selalu support, ya, selalu support, saling mendukung, ya, dari apa? Memberikan rasa konspirasi yang aman nyaman bagi lingkungan sekitar. Seperti itu. Baik, jadi adanya kenyamanan dan dalam internal sehingga terjalin aktivitas yang kondusif dan support dari semua. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus BMFK? Tantangan yang selalu dihadapi memang ada yang berat, ada yang sedang, yang terbesar itu adalah ada sedikit sentimental yang bagi sebenarnya ya sebenarnya itu satu tentuan ini tantangan kita karena kita mengetahui itu
sharing, ngobrol. Kalau saya istilahkan kalau dalam bahasa PGP adalah coaching klinik, ya coaching. Nah ini pendekatan ini yang saya terapkan, ya itu akan memberikan solutif bagi persoalan yang terjadi dengan rasa aman, nyaman, sharing, tidak ada tekanan dari luar. Insya Allah itu solusi yang kita dapatkan yang lebih maksimal. Jadi strategi saya adalah melakukan coaching terhadap persoalan. Apakah Bapak memiliki sebuah terkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasa yang saya lakukan, saya menganalisis persoalan ini. Sejauh mana persoalan ini besar kecilnya, saya analisis dulu. Setelah saya analisis, kira-kira memberikan dampak besar atau tidak. Setelah kita analisis apakah dia memberikan dampak besar atau tidak, baru kita cari solusinya, cari strateginya. Ya, strateginya itu satu, coaching klinik, ya, melakukan coaching. Kita memanggil, misalkan contoh hari ini saya mendapatkan laporan atau kasus atau persoalan. Saya biasanya melakukan analisis itu 2 hari. 2 hari saya melakukan analisis. Di hari ketiga, ya, 2 hari itu saya analisis, saya diskusikan dengan beberapa rekan saya. Di hari ketiga, saya baru memanggil guru yang bersangkutan, yang ada masalah. Ya, kalau ada program, silakan masuk ke saya. Kita bangkitkan semangat. Yang tadinya ada persoalan, ya, akhirnya dia merasa ada pengakuan, ya, merasa ada penghargaan dari kepala sekolah. Saya pikir akan berulang kalau coaching itu benar-benar maksimal dilakukan. Ketika kita sharing, terbuka pemikiran baik itu saya maupun yang bersangkutan itu selalu akan masuk dan akan memahami, saling memahami dan saling memahami. Insya Allah baru kita masuk ke trik caranya seperti ini. Yuk kita sama-sama membangun, misalkan kita kembangkan kegiatan kali ini seperti apa ya, baik di jadi Bapak mengambil solusi dengan menganalisis dan melakukan fakta-fakta. Iya, betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ketika saya mendapatkan kasus atau masalah dari lingkaran saya, biasa yang saya lakukan tentunya saya juga tidak bisa mengambil kebijakan secara sendiri. Saya juga butuh sharing, butuh masukan dari beberapa elemen, ya, entah dari beberapa rekan saya, misalkan yang memiliki pengalamannya lebih luas di kepala sekolah, biasa seperti itu. Terus yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan lingkungan atau dengan komunitas sekolah yang saya bermasalah. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih tadi pertanyaan yang luar biasa bagi saya. Memang ini saya tidak mengikuti kepala sekolah, tentunya banyak tantangan, banyak hambatan yang saya lakukan, banyak sekali pengalaman hikmah yang saya ambil. Salah satu poin pentingnya adalah kita harus banyak melakukan pendekatan, banyak merangkul dalam berbagai sisi, baik itu masyarakat, poin penting dari sesuatu tidak
semuanya setiap setia itu intinya kita diskusi dari banyak diskusi sehingga saya pikir dengan kesabaran itu sampai saat ini insya Allah apapun itu persoalannya apapun itu kasusnya besar kecil itu selalu bisa diselesaikan tentunya banyak perangku ya kedepankan sifat kesabaran ya terus kedepankan dengan pengalaman ya itu akan menguatkan saya saya pikir sebenarnya banyak perangku dan banyak persoalan sehingga persoalan banyak sekali mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas silaturahminya Pak ini menurut saya respect bagi saya ya terus sudah sejauh yang saya tentunya saya juga masih banyak belajar ya masih banyak belajar saya dengan cara apa sebab ketika kita memperoleh tugas di sekolah yang baru misalnya tentunya tantangannya juga akan berbeda. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah bisa berbincang-bincang saya, berbicara dengan saya Pak. Ini membuat jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin Baik, sukses untuk CGP akan. Selamat siang, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga hari ini. Teman, pada kesempatan ini saya sebagai CGP Angkatan 9 kebetulan saya ada tugas tentang wawancara dengan Pak Imam sebagai kepala sekolah SD Kampung Baru, di mana dalam wawancara ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dibagikan sebagai pemimpin. Jadi ketika wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman tentang keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, baik Pen, untuk pertanyaan pertama ini selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya. Baik Pak, ya memang selama ini juga di sekolah kami, alhamdulillah kami juga mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika maupun rujukan moral, di antaranya keterkaitan mengenai disiplin guru itu yang masih memang perlu ditingkatkan karena masih banyak guru yang datang untuk melaksanakan KDR itu lambat. Adapun untuk yang berkaitan pendidikan moral sejauh ini memang terjadi cepat kami terlibatkan masalah kemarin masih ada kejadian ya dimana terkait penjaga sekolah yang terlibat dengan masalah kasus hukum kurang lebih seperti itu. Selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan? Untuk masalah yang ditanyakan sudah pasti Pak, kalau saya mengambil keputusan itu selalu melakukan musyawarah diskusi dengan apabila memang masalah sekiranya tidak rumit, nanti saya baru mengajukan dua yang mungkin berkaitan dengan permasalahan
itu udah termasuk ke langkah-langkah ya Pak, masuk ke langkah-langkah dan prosedur yang bisa Bapak lakukan dengan bekerjasama diskusi dengan orang sekolah dan masyarakat. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Menurut pendapat saya, langkah yang dianggap efektif itu diantaranya komunikasi kita pertama berusaha berkomunikasi dulu Pak dengan yang bersangkutan untuk mengambil atau mencari informasi sehingga terjadinya masalah tersebut. Baru di dalamnya saya akan mencoba menggali informasi dan akan berdiskusi dengan yang bersangkutan. Sekiranya memang keputusan bisa kita selesaikan antara kedua pihak, bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Namun apabila memang dibutuhkan saya masukan dari rekan yang lain, ya tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan penanganan khusus dengan musyawarah atau diskusi bersama mengenai masalah tersebut. Baik, jadi Bapak untuk menentukan efektif itu berarti mencari informasi dan menggunakan Betul. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hal yang menjadi tantangan sudah pasti ya Pak, yang namanya kita mengambil sebuah keputusan itu akan ada yang sifatnya penerimaan maupun penolakan. Jadi memang yang kalau bicara di sini sebuah tantangan ya tadi kadang-kadang memang keputusan yang sudah kita sepakati bersama belum tentu bisa diterima oleh yang lain. Jadi memang itu ada proses juga Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terkait pertanyaan ini, menurut saya ini lebih kepada kondisional. Kalau memang masalahnya tadi itu seperti yang sampaikan di awal, kalau yang saya bersama dengan yang bersangkutan bisa langsung berkomunikasi dan mencari masalah, ya kita bisa tekan masalah tersebut. Namun apabila memang tadi diperlukan pembahasan lebih ulang, biasanya sih saya untuk mengenai penyelesaian masalah itu tidak sering juga itu saya bahas dalam forum-forum rapat di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini sih kalau lebih kepada individual tidak ada Pak. Hanya kalau yang berkaitan dengan masalah kedinasan, saya terbiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Pak. Kalau misalkan di lingkungan sekolah, mungkin saya berkoordinasi dengan komite sekolah. Sedangkan yang sifatnya kedinasan mungkin saya akan koordinasi dengan pengawas pembina di sekolah satu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak? Pembelajarannya tentunya sangat positif sekali Pak. Kami di sini otomatis akan memiliki data mengenai cara penanganan apabila di sekolah kami mengalami permasalahan baik dalam masalah yang sifatnya dilema etika maupun rujukan moral. Lebihnya seperti itu. Ya, baik Bapak, sini kita ada mempunyai hikmah dan kita dapatkan ilmu masing-masing sendiri ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak untuk saya bisa mewawancari Bapak dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dan kebijakan Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak, mohon izin Pak. Terima kasih sama-sama.